Kembali lagi di Bursa Parlay ya guys ya. Jadi balik lagi bareng gua di sini seperti biasanya yang sudah kalian tahu semuanya. Di sini gua bakalan bahas lagi untuk prediksi malam hari nanti, prediksi bola tentunya untuk taruhan mix parlay ya. Tapi sebelumnya di sini guys, gua pengen bahas dulu atau review seperti biasanya lagi untuk prediksi semalam ya, karena bisa dibilang kita berhasil JP lagi di sini guys. Tapi sayang banget memang untuk di taruhan PSG versus Manchester City-nya itu kita harus draw ya di pasaran under 3-nya, karena skor akhirnya memang 1-2 untuk keunggulan Manchester City. Jadi over undernya itu draw. Tapi yang di taruhan lainnya itu seperti Athletic Bilbao versus Valladolid itu kita tembus dua-duanya di HDP dan over under. Galatasaray versus Konyaspor itu juga over undernya tembus, tapi di pasaran HDP-nya hanya menang setengah. Terus untuk yang Rizespor versus Besiktas juga tembus ya, menang di over undernya. Jadi sekali lagi selamat buat kalian yang mungkin udah JP ya. Jadi sekali lagi ya, selamat buat kalian yang udah JP. Sekarang gua bakalan bahas ya guys ya. Untuk di video hari ini gua udah siapin kembali 4 match seperti biasanya, nggak usah banyak-banyak, oke? Gua kasih 4 match saja di sini buat kalian semuanya. Tapi sekali lagi ini adalah prediksi murni dari gua ya. Kalau misalnya ada dari kalian yang misalnya nggak terlalu yakin sama prediksi gua, sekali lagi di skip aja. Atau bahkan kalau ada prediksi lainnya itu diambil aja sesuai feeling kalian dulu aja ya kan, masing-masing, nggak perlu dipaksakan harus sama dengan yang di video ini, oke? Oke, jadi gua mulai untuk yang pertama ini gua bahas dari Bundesliga Jerman, tapi ini divisi kedua ya. Dari Bundesliga ini divisi kedua, antara Hamburger SV versus Karlsruher. Jadi untuk pertandingannya ini adalah pekan ke-31 ya, ini menjelang pekan-pekan akhir dari Liga Jerman Bundesliga 2 ini. Hamburger ada di posisi ketiga, ini cukup baik, punya 51 poin nih guys. Kemudian Karlsruher ini di posisi ke-8 ya, tapi mereka punya plus 1 pertandingan dan hanya bermain 29 kali doang. Tadi yang Hamburger tuh sudah bermain 30 kali mereka guys. Terus kalau untuk last match dari Hamburger ini malah dua-duanya, Hamburger SV dan Karlsruher ini sama-sama bermain imbang guys. Hamburger main 1-1 melawan Regensburg, kemudian Karlsruher bermain 0-0 melawan Aue. Nah, di sini untuk last head to headnya, pertemuan terakhir keduanya itu Hamburger SV itu menang tipis 1-2 itu di kandang dari Karlsruher. Dan untuk malam nanti ya Hamburger yang berkebalikan ya, akan jadi tuan rumah, jadi pasti akan seru. Jadi menurut gua gimana guys untuk prediksi malam nanti ini? Menurut gua ya, prediksi gua ini sih gua bakalan main di HDP-nya tetap jagoin Hamburger SV. Main di Hamburger SV kasih for 3/4 guys, for yang cukup tinggi. Tapi kalau kalian kurang yakin bisa main di pasaran setengahnya aja ya, atau malah ambil di Hamburger SV win aja di 1x2 nya maksud gua. Dan untuk alternatifnya doang nih di under 2/3/4 bisa juga dipasang guys, untuk alternatif build kedua atau build ketiga nanti kalau kalian ingin dibagi-bagi ya, jadi beberapa build boleh juga. Terus yang kedua ya, langsung lanjut aja deh. Ini untuk yang match kedua sebelum gua mulai ke Liga Eropa, gua ada satu pertandingan lagi nih guys, dari Liga Portugal antara Maritimo versus Braga ya. Jadi untuk standingsnya atau tabel klasemen di Liga Portugal tuh kira-kira begini guys. Braga cukup baik di posisi keempat 58 poin, sedangkan lawannya ini sebagai tuan rumah Maritimo ada di urutan 14 guys. Jadi cukup jauh dan perolehan poin atau selisih poinnya juga cukup jauh, mereka cuma punya 30 poin doang sejauh ini. Untuk match terakhir dari Maritimo sih ini mereka menang ya, 1-0 melawan Boavista, dan Braga malah yang harus kalah dari Sporting Lisbon ini sepertinya dengan skor 1-0 juga.
Terus untuk yang head to head terakhir, last head to head mereka ini FC Braga menang ya, karena bermain di kandang juga dengan skor tipis 2-1. Berikut ini memang kira-kira ya, kira-kira doang nih perkiraan pemain yang akan ditampilkan atau starting 11-nya untuk kedua tim yang manajernya nanti ini. 352 untuk Maritimo dan 343 untuk Sporting Braga ya. Jadi langsung aja untuk prediksi gua di pertandingan kedua Liga Portugal ini, gua nggak berani main di HDP nya guys. Jujur aja gua lebih berani dan saranin untuk kalian yang mau ikut di match ini, ambil di Sporting Braga tapi di 1x2 nya guys, jangan main di HDP nya, karena pasaran HDP nya itu ukuran paling kecil yang gua cek saat video ini gua rekam ya, itu ada di angka 3/4 dan gua nggak terlalu yakin ya. Jadi gua saranin di 1x2 nya Sporting Braga win, dan di alternatifnya itu di over 2 aja guys. Kalian bisa main di over 2,5 juga kalau memang kurang yakin atau kurang puas dengan odds yang di 1x2 tadi. Oke, jadi itu ya, lanjut sekarang ini match ketiga dan keempat nanti ini dari Liga Eropa semifinal leg pertama ya. Yang pertama ini gua bahas dulu dari MU versus AS Roma ya, Manchester United melawan AS Roma. Oke, ini adalah leg pertama, jadi di 1/8 final kemarin itu MU mengalahkan Granada sedangkan AS Roma mengalahkan Ajax Amsterdam ya. Sebelum pertemuan malam nanti ini MU bermain imbang melawan Leeds United di Liga Premier Inggris. AS Roma harus kalah dari Cagliari malah guys, dengan skor 3-2 cukup ketat. Jadi memang kedua tim ini mungkin sedang menjaga permainannya atau pemainnya untuk bersiap menghadapi semifinal ini sih. Di pertemuan terakhir head to head keduanya itu di tahun 2014 memang sudah agak cukup lama, ini MU menang 3-2 dari AS Roma. Terus ini gua tunjukin sedikit aja dari prediksi line up kedua tim ini ya, yang mungkin diturunkan oleh kedua manajer ini. MU akan bermain dengan Cavani seperti biasanya di Liga Eropa ini sebagai single target man di depan. Edin Dzeko dari AS Roma akan mencoba untuk menjawab permainan dari Manchester United match kedua guys. Oke, jadi menurut gua di sini ya, gua tetap bakalan jagoin di MU guys. Untuk match ini gua berani pasang di MU, kasih first 1 untuk AS Roma di HDP nya. Dan itu yang gua saranin untuk dipasang di build utama kalian guys. Dan untuk alternatifnya ini gua bakalan saranin atau prediksi ini di over 2,5 kembali guys. Ya, jadi silahkan dipilih ya, antara HDP atau over undernya bisa dipilih mana yang menurut kalian lebih yakin atau lebih cocok dengan feeling kalian masing-masing. Oke, jadi langsung gua lanjut aja nih ke match terakhir ya untuk video gua hari ini, match keempat dari Villarreal versus Arsenal dari semifinal Liga Eropa. Ini match kedua ya di Liga Eropa malam ini, diselenggarakan bareng sama match yang pertama tadi, sama-sama jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari ya. Sebelumnya Villarreal ini di babak 8 besar ya sudah menyingkirkan Dinamo Zagreb dari Kroasia, dan Arsenal menyingkirkan Slavia Praha tentu dari Praha. Pertandingan sebelumnya dari Villarreal ini dua kalinya mereka kalah ya, maksud gua dari Barcelona dan Deportivo Alaves, itu dua-duanya terjadi di La Liga Spanyol. Kemudian Arsenal juga harus kalah dari Everton 0-1 di Liga Premier Inggris. Pertemuan keduanya terakhir ini terjadi di tahun 2009, jadi sudah cukup lama di Champions League atau Liga Champions, dimana Arsenal membantai Villarreal tuh ketika itu dengan skor 3-0 ya. Ini kira-kira begini untuk susunan kira-kira prediksi line up kedua tim ini. Villarreal akan mengandalkan formasi 4-4-2 seperti biasanya dan akan dijawab oleh tim tamu dengan 4-2-3-1, dimana Aubameyang masih akan diturunkan bersama Saka di sini ya. Oke, jadi menurut prediksi dari gua untuk match semifinal Liga Eropa ini, yang kedua gua bakalan
cukup yakin bersama Arsenal di sini ya. Paling tidak Arsenal bisa menang menurut gua dengan selisih 1 gol sih di sini. Jadi gua yakin dan pilih pasang di HDP-nya itu Arsenal kasih force 1/4 di sini guys. Mungkin jika kalian ada yang ragu karena oddsnya terlalu tinggi ya di sini ya, kurang yakin dan kurang bisa menerimanya, bisa diturunkan aja menjadi like-likean atau pasang di alternatifnya. Ini gua punya alternatif untuk taruhan ini di under 2,5 guys. Oke, jadi ya silahkan dipilih ya. Kembali lagi semuanya kembali kepada pilihan kalian masing-masing dan feeling serta prediksi sendiri aja guys. Di sini gua cuma ngasih referensi aja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa di video gua yang selanjutnya ya guys.